asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tuan guru asatidzah, rombongan dari Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Bima, yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Muhajirin Bina Baru Haji Ruslan, dan segenap pengurus, juga para hadirin jemaah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dengarkan uraian sedikit tausiah dari Ustadz Edwin Tajudin, insya Allah nanti, maka kami akan membacakan hasil keputusan atau rekomendasi Rapat Kerja Daerah Rakerda Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB tahun 2023. Dan kami tidak bacakan semua karena mengingat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Rekomendasi yang ditujukan pada RUM 1 kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Langsung pada poin keempat, pemilihan umum tahun 2024 sudah semestinya dijadikan sebagai momentum penting bagi tahapan konsolidasi untuk mencapai kematangan demokrasi di Indonesia, agar terbangun sistem demokrasi yang semakin berkualitas dan melahirkan pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat. Tantangan proses konsolidasi demokrasi sering diwarnai dengan maraknya politik uang atau money politik yang merusak citra dan moralitas demokrasi kita. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia mendorong pemerintah untuk melakukan pemetaan dan menentukan langkah-langkah strategis sebagai upaya mereduksi praktik politik uang. Kemudian rekomendasi yang ditujukan kepada ormas-ormas Islam. Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB menghimbau dan mendesak: 1. MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau dan mengajak seluruh kekuatan umat yang terhimpun dalam ormas-ormas Islam di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk secara bersama-sama dan bahu-membahu menyerahkan segenap kemampuan dalam mengantisipasi perkembangan pemikiran sesat yang terjadi di Ponpes Az-Zaitun, dan juga melarang pernikahan sesama jenis yang diinginkan oleh kelompok pendukung LGBT. 2. MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau agar situasi musibah bencana alam yang terjadi tidak dijadikan oleh sebagian kalangan sebagai peluang untuk melakukan penyelewengan bantuan sosial kepada yang tidak berhak. Oleh karena itu, MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong ormas-ormas Islam melalui lembaga zakat dan sosialnya membangun kepeloporan dalam kerja-kerja penghimpunan dan penyaluran bantuan secara transparan dan akuntabel. 3. MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerahkan dan menghimbau kepada seluruh ormas Islam, para dai atau mubalik, untuk menjaga dan membentengi umat dari berbagai upaya penyesatan hingga pemurtadan, mengingat situasi dan kondisi umat saat ini memiliki kerentanan terhadap segala bentuk upaya penyesatan dan pemurtadan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 4. MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat menghimbau kepada seluruh ormas-ormas Islam dan para dai atau mubalik di Nusa Tenggara Barat untuk memasyarakatkan Islam wasatiyah,
Islam pertengahan untuk menghindari materi dakwah Islam yang bersifat provokatif, pengkafiran, pembid'ahan, dan penyesatan yang memecah belah umat Islam. Ketiga, rekomendasi ditujukan kepada umat Islam atau masyarakat umum. 1. MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak seluruh masyarakat untuk ikut peduli dan empati atas terjadinya berbagai musibah di beberapa wilayah di Indonesia dengan turut memberikan dukungan moral, doa, dan bantuan material untuk disumbangkan kepada para korban maupun masyarakat yang terdampak. 2. Menolak adanya kegiatan-kegiatan yang dapat merusak moral dan akhlak demi masa depan generasi muda bangsa dengan adanya aktivitas kegiatan LGBT baik lokal, nasional, regional maupun internasional. 3. Berbagai kesulitan multidimensional sebagai dampak pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu dan musibah bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia berpotensi membuka ruang kerentanan bagi akidah dan moralitas umat sehingga berpotensi terjadi peningkatan aksi kejahatan dan kriminalisasi di tengah-tengah masyarakat. MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat menyerukan dan mengajak agar seluruh lapisan masyarakat Nusa Tenggara Barat terus meningkatkan kesadaran, kesabaran, kerjasama, tolong-menolong, kepedulian, serta solidaritas sosial di antara warga masyarakat. Demikian rekomendasi Rakerda MUI Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023. Kota Bima 19 Juli 2023, pimpinan sidang Ketua Sidang Syukri Rahmat SAG, Ketua MUI Kabupaten Sumbawa, Sekretaris Tuan Guru Haji A. Muammar Nasrullah, Ketua MUI Kota Mataram. Selanjutnya kami sampaikan pula 10 ciri aliran sesat yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat. 1. Mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. 2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah seperti syirik dan kemusyrikan, kufur, nifak atau munafik, fasik, dan zalim. 3. Meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. 4. Mengingkari atau meragukan otentitas dan atau kebenaran Al-Quran. 5. Melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. 6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. 7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para nabi dan rasul. 8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. 9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah. Dan yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim. Demikian rekomendasi dan 10 ciri aliran sesat yang kami sampaikan, yang kami sosialisasikan. Dan selanjutnya ada tambahan tausiah atau penjelasan dari Ustadz Edwin Tajudin, dan kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah sholat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, sehingga walaupun kita hitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun makhluk yang ada di muka bumi ini yang mampu menghitung. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas berfirman, wa in tu'addu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung-hitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun yang akan mampu menghitung nikmat ini. Terutama nikmat yang besar, yaitu nikmat kesehatan, kesempatan, lebih-lebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada maghrib ini kita dapat melaksanakan satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita, doa kita, zikir kita, istighfar kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salam dan taslim kita selalu haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan siapa saja yang istiqomah mengikuti sunnah beliau sampai yaumil kiamat. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di padang mahsyar seluruh manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada berpakaian, tiada alas kaki, bahkan tidak dihitan. Matahari didekatkan pada saat itu. Masya Allah, betapa ngerihnya panas pada saat itu. Sekarang saja kita, Masya Allah, di Bima ini termasuk 3 kota terpanas di Indonesia. Yang pertama di Bekasi, yang kedua di Surabaya, dan yang ketiga adalah di Bima, bahkan sampai 39 derajat. Kalau kita berjalan di siang hari di depan aspal ini, nggak usah lama, ya, 3-4 jam saja, di Allah selera dah panas. Tapi nanti dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di padang mahsyar itu matahari didekatkan oleh Allah, bahkan 1 jengkal di atas kepala. Gak bisa kita bayangkan betapa panasnya pada saat itu. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai lutut, ada yang keringatnya sampai perut, ada yang keringatnya sampai leher, bahkan ada yang tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Tidak ada pertolongan dan perlindungan pada saat itu. Suami sudah tidak bisa menolong istrinya. Begitu pula sebaliknya, istri gak bisa menolong suaminya. Orang tua tidak bisa menolong anaknya, apalagi tetangga dan karib kerabat, karena mereka sibuk dengan urusan mereka sendiri. Salah satu orang yang mendapatkan pertolongan dan perlindungan pada saat itu, yaitu orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Yaitu mereka waktu hidup di dunia ini, ya, mereka mendengarkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, cukup dia jawab, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka insya Allah namanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nama ini tidak ada satupun yang akan mampu menghapusnya. Dan nanti di padang mahsyar nama ini akan diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya. Dan insya Allah pada saat itu orang yang memiliki nama yang berselawat ini akan mendapatkan air minum dari telaga Al-Kautsar. Siapa yang meminum dari telaga Al-Kautsar 1 teguk, 2 teguk, apalagi 1 gelas, dia tidak akan merasakan kepanasan, dia tidak akan merasakan kehausan, bahkan dia tidak akan tenggelam dengan keringat mereka sendiri. Mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Al-Muhajirin ini akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga kalinya kami berwasiat pada diri kami sendiri, umumnya kepada kita yang hadir ini atau di mana saja mic ini bisa terdengar, marilah kita senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan yang kita miliki pada sore menjelang malam ini, kita jaga, kita rawat, kita pupuk, kita istiqomah sampai nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah bisa dipastikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluruh kesalahan dan dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seluruh amalan kita, sekecil apapun amalan yang kita lakukan, akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat lanukaffir anhum sayyi'atihim wala najziyanahum ahsanul ladzi kanu ya'malun. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, ya, insya Allah lanukaffir anhum sayyi'atihim, maka seluruh kesalahan mereka, seluruh dosa mereka akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala najziyanahum ahsanul ladzi kanu ya'malun, dan insya Allah dipastikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluruh amalan kita, sekecil apapun amalan baik kita, yang penting ada keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Maka pertahankanlah keimanan dan ketakwaan ini, jangan kita kotori dengan hal-hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala saking sayang kepada kita, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan, ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, kata Allah, jangan dulu kalian meninggalkan dunia ini. Ini tanda sayangnya Allah, tanda cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, sebelum kita betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'syiral muslimin, jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang akhir-akhir ini muncul, ya, bahkan ada di depan mata kita, muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang suka bohong, pemimpin-pemimpin yang suka menipu, pemimpin-pemimpin yang janji-janji palsu, bahkan pemimpin yang rela menjual negeri ini bagi orang-orang para penjajah, orang-orang asing. Masya Allah, kita melihat baru-baru ini, ya, saudara-saudara kita, bahkan sampai hari ini, saudara kita di Rempang, di Batam sana, mungkin sudah semua dengar, ya, ya, mereka tempat tinggal yang sudah bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, ya, akibat kerakusan pemimpin-pemimpin yang zalim ini, diusir keluar. Masya Allah, diusir keluar. Bahkan ini melebihi kekejaman Israel. Kalau Israel itu dia mencuri tanah Palestina untuk negerinya, tapi pemimpin pada hari ini, ya, mengusir penduduk-penduduknya untuk orang lain. Ini lebih zalim. Siapa yang kita salahkan? Siapa yang kita salahkan? Yang salah adalah kita semua. Nanti saya akan jelaskan. Begitu pula sebaliknya, muncul maksiat-maksiat merajalela pada hari ini, perzinahan merajalela. Bahkan di Bima dan kota Bima ini, dulu 10 tahun yang lalu, ya, kalau di provinsi NTB ini yang
merajalela perjinahan yaitu di Lombok. Sekarang sudah diambil alih oleh Kota Bima dan Kabupaten Bima. Iya, perjinahan di mana-mana. Bahkan baru-baru ini mungkin 2 minggu, 3 minggu yang lalu, bapak-bapak, ibu-ibu dengar nggak orang yang membuang bayinya di Soncotengge? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Masya Allah, ini luar biasa. Perjinahan merajalela. Ya. Bahkan hampir pernikahan 75% yang ada di Kota Bima pada hari ini. Penyebab utamanya karena hamil duluan. Kalau sudah hamil duluan, itu artinya penyebaran zina yang udah luar biasa. Belum lagi narkoba. Kebetulan ada sekali sebulan khutbah di LP. Tahu nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Isi LP itu kebanyakan anak-anak. Anak SMP, SMA yang baru-baru tamat SMA. Narkoba, merajalela. Bahkan pada saat ini, ya, yang betul-betul sangat memprihatinkan kita adalah munculnya LGBT, munculnya banci-banci, padahal badannya kekar, kakinya besar, tapi dia membuat seperti wanita. Bahkan di Bima ini, di Kabupaten Bima ini adalah mereka terorganisir dengan baik dan kepemimpinannya pusatnya adalah di Kabupaten Bima. Ya. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah dengar nggak? Masya Allah, baru-baru ini ya di sekitar sini mereka mengadakan ya dengan alasan ulang tahun, peringatan ulang tahun. Yang mereka undang itu datang, 10 Sumbawa ini datang. Ada yang dari Sumbawa, dari Dompu, ya, bahkan dari timur. Ini luar biasa. Padahal ini adalah pusat laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah nggak dengar bapak-bapak, ibu-ibu, kaum Lut? Kaum Lut ini Masya Allah diturunkan hujan batu oleh Allah. Saking marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan hujan batu. Setelah semuanya meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak puas, bahkan dibalikkan lagi dunia ini sehingga hancur. Justru pada hari ini di depan mata kita, ya kita senyum-senyum, bahkan kita ketawa-ketawa melihat mereka, padahal itu adalah model dukungan kita sebagai masyarakat. Siapa yang kita salahkan sehingga munculnya maksiat-maksiat ini, perjinahan merajalela, judi online? Berapa banyak perceraian karena judi online? Hampir setiap hari. Kebetulan madang profesi membuka tibu nabawi, pengobatan cara Nabi, ruqyah dipadukan dengan pengobatan Korea. Masya Allah, hampir setiap hari ya ada ibu-ibu mengadukan suaminya judi online, tiba-tiba jual ini, jual itu, bahkan ngambil punya orang lain. Ini betul-betul meresahkan ini. Siapa yang salah? Yang salah adalah kita semua, karena kita sudah jauh daripada akhlak-akhlak dasar Islam, yang mana akhlak dasar Islam ini dihidupkan oleh Rasulullah SAW. Munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim karena kita dengan mudah dibayar. Padahal pemimpin ini adalah tanggung jawab dunia dan akhirat yang akan membawa aspirasi kita. Tapi karena kita dibayar, kita hanya diberi uang 100-200 ribu, kita sengsara sampai berapa tahun bapak-bapak? 4-5 tahun. Masya Allah. Kita tidak tahu. Tikone sembiara una. Yang penting warapiti. Ini ada yang salah kita. Karena kita sudah jauh daripada akhlak-akhlak dasar Islam ini. Paling tidak ada 5 akhlak dasar Islam ini yang ditinggalkan oleh umat Islam, yang mana kelima akhlak dasar ini dihidupkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mana kelima akhlak dasar ini? Yang dilakukan, yang dihidupkan oleh umat Islam pada hari ini, sehingga muncul di mana-mana maksiat ini. Tidak bisa dibendung selama kita tidak meninggalkan kelima akhlak dasar ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat kedua dan keempat sampai keempat. Insya Allah kita sudah hafal semua. Iya, para tuan guru, Ustadz Saifullah, Ustadz Asyikin sudah hafal semua. Bahkan kita semua sudah hafal ini ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wazilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Inilah kelima akhlak dasar yang betul-betul dihidupkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, dan dilanjutkan oleh para tabiin, tabiin dan ulama salafus saleh. Yang mana kelima akhlak dasar ini ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini. Hampir seluruh umat Islam, sehingga muncul maksiat di mana-mana, muncul pemimpin-pemimpin yang zalim. Yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Rasulullah dan para sahabat dulu, mereka ini apabila mendengarkan nama Allah Subhanahu wa taala dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, akan bergetar ader lokona karena dahulu rumah Allah Subhanahu wa taala, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita nggak usah bertanya orang lain, kita bertanyalah pada diri kita masing-masing. Pernah nggak terlintas dalam diri kita apabila kita mendengarkan nama Allah Subhanahu wa taala dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tiba-tiba bergetar hati kita, keluar keringat dingin kita karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ini sudah hampir-hampir hilang, bahkan ada yang tidak sama sekali. Padahal inti ketakwaan yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketakwaan itu yang paling utama adalah al-khauf bil jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang hilang pada umat Islam pada hari ini. Kenapa berzina? Karena dia tidak takut kepada Allah. Kenapa mau menerima sogok? Karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa LGBT berjalan kemana-mana dengan lenggak-lenggoknya? Karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mencuri merajalela? Karena tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa korupsi merajalela? Karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti akhlak yang pertama yang ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini, bahkan kita, karena kita meninggalkan, ya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mudah melakukan perbuatan maksiat dan dosa, dan dengan mudah juga, ya, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak adanya rasa takut kepada Allah. Oleh sebab itu, marilah kita ajarkan pada diri kita sendiri, kita ajarkan istri dan anak kita, kita ajarkan kepada saudara-saudara kita, untuk supaya memasukkan di dalam jiwa-jiwa kita rasa khauf kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut yang kuat kepada Allah. Insya Allah, kalaupun warasa dahulu di rumah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dia tidak akan berani melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan berani melakukan berzina. Iya. Padahal masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, ada 3 golongan manusia yang nanti tidak akan dilihat oleh Allah. Padahal salah satu nikmat yang paling besar oleh seorang hamba, yaitu mau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi 3 golongan ini tidak akan dilihat oleh Allah. Tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim ini penyebabnya adalah kita semua jauh daripada akhlak dasar Islam, yaitu kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah saja dirayu. Ya. Mudah saja dirayu. Diberi ini itu, ya sudah ambil saja. Karena tidak adanya rasa takut kepada Allah. Padahal yang memberi dan menerima adalah ditunggu oleh neraka jahanam. Yang kedua adalah orang tua yang berzina. Artinya orang tua yang berzina ini orang yang sudah menikah, tapi dia masih pezina.
Ini luar biasa pada hari ini. Luar biasa di kota Bima ini. Dulu beberapa tahun yang lalu, kami Forum Umat Islam dan Ketua Forum Umat Islam itu Ustadz Asyikin ini, ya, pernah berjalan di kos-kos yang ada di kota Bima ini. Tulis di luar di kos itu, kos An-Nisa, ya, khusus bagi wanita. Tapi setelah kami turun bersama Pak Lurah dan Pak RT, ya, dan ada beberapa Pol PP, ternyata isi di dalamnya bukan saja wanita, tapi ada juga laki-laki. Masya Allah, luar biasa. Karena tidak adanya rasa takut kepada Allah Subhanahu. Orang tua berzina. Dan yang ketiga adalah miskin, sombong lagi. Kesombongan yang paling besar adalah batarul haq. Dia tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Diajak oleh Allah, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan Masjid Al-Muhajirin ini. Berkali-kali muhajir menyampaikan hayya 'alas salat, hayya 'alas salat. Dia masih saja duduk santai-santai. Diajak oleh Allah, diundang oleh Allah. Ini adalah kesombongan yang besar. Karena yang mengundang ini adalah Allah. Tapi tak kalah kalau diundang oleh wali kota. Ya, kalau diundang oleh wali kota, semua meninggalkan aktivitas mereka. Semua meninggalkan aktivitas mereka. Padahal belum tentu wali kota akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama yang ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini, akhlak yang pertama yaitu kurang bahkan hilangnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatun zadatuhum imana. Akhlak yang kedua yang dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan bertambah keimanan mereka. Ya, akan bertambah keimanan mereka. Yang mana pada hari ini banyak meninggalkan ayat-ayat Allah. Banyak meninggalkan ayat-ayat Allah. Bahkan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia tersinggung bahkan marah. Naudzubillah min dzalik. Terbukti pada hari ini kalau di tiap-tiap kelurahan ada MQ, sudah tidak ada lagi yang hobi yang mau daftar baca Al-Quran. Iya. Padahal ini Masya Allah luar biasa. Siapa saja yang berhubungan dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia, hatta kertas ini. Banyak maaf Ustaz. Kertas ini, ya. Kertas ini kalau mada lipat-lipat dibuang begitu saja nggak ada harganya. Tapi kalau kertas ini dituliskan nama Allah Subhanahu wa taala, dituliskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, spontanitas kertas ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sembarang kita membuangnya. Karena di dalamnya ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ada dua kota ibu-ibu, bapak-bapak yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dua kota ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beramal soleh di dua kota itu dengan kota yang lain 1000 lebih kali lipat, yaitu kota Mekah dan Madinah. Kenapa tidak kota Bima? Karena kota Mekah dan Madinah inilah tempat turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran berjalan ratusan tahun sehingga betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan selalu diturunkan barakah dari langit dan ditumbuhkan dari bumi. Ini. Maka teringat kemarin diceramahkan oleh Ustadz Saiful, Masya Allah, panasnya di Mekah dan Madinah ini jauh lebih berbeda dengan panasnya kita di Bima ini. Panas di sana sampai 49 dan bobo kena oi. Iya. Kalau kita berpikir secara akal,
Dinempangi serado Mekah dan Madinah kan, tapi luar biasa sejuknya di sana, luar biasa. Kenapa? Diturunkan berkah dari langit dan ditumbuhkan dari bumi. Iya, keberkahan karena Al-Quran berjalan. Kalau kita mau mengetes hati kita sehat ataupun hati kita sakit, bacalah Al-Quran, Pak. Bacalah Al-Quran, Ibu. Iya. Kalau kita baca Al-Quran 1-2 lembar, 1 lembar, 2 lembar, wa urmawa dah. Wa urmawa. Bahkan baru ampode 1 baris, 2 baris sudah tinggalkan, sudah bosan. Tapi tak kalah kalau kita melihat HP, bapak-bapak, ibu-ibu. Sapala ai. Sapala ai. Bahkan gaib dalam maru, padahal tak ada HP sapala ai. Iya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa hati kita ini adalah sakit. Kalau sakit fisik, duhawoi, stroke, ginjal, dilanda oleh pali umat. Tapi kalau sakit hati ini, ya, kita tidak peduli. Padahal nanti seluruhnya akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya. Ya. Maka inilah akhlak yang kedua yang ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini, sehingga muncul di mana-mana maksiat ini karena meninggalkan Al-Quran, meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasalah membaca ayat Allah. Insya Allah dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan oleh kita, pahala baca Al-Quran ini bukan pahala per lembar, yaitu pahala per huruf. Alif lam mim. Berapa huruf bapak-bapak ibu-ibu? 3 huruf. 1 huruf akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 10 kebaikan dan 10 dosa akan dihapus oleh Allah. Kalau alif lam mim 3 huruf, 30 kebaikan dan 30 kesalahan yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca Al-Fatihah, berapa huruf kalau kita hitung? Kita baca surat Al-Baqarah, Masya Allah, luar biasa. Inilah akhlak yang kedua yang ditinggalkan oleh umat Islam pada hari ini, sehingga umat Islam dihina, bahkan dihina, akan muncul maksiat di mana-mana karena meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau dibacakan ayat-ayat Allah bukan bertambah iman, justru tambah jengkel dan tambah marah. Iya. Karena apa? Karena hati kita dipenuhi oleh iblis laknatul alaih. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang ketiga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa waktu? Ya, soalnya tak ada CSS rasa kita mada ke awal berapa menit Ustaz? Masih ya? Iya, masih 8 menit ya. Oh iya, banyak maaf. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak hindai mojon, betul-betul di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada satu kekuatan pun yang akan mampu yang mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala wal eli. Iya. Sehingga muncul di dalam jiwa mereka, karena rasa tawakal yang kuat muncul dalam jiwa mereka, dalam hati mereka, yaitu al-khauf bil jalil. Muncul di dalam hati mereka qana'ah bil qalil. Muncul yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau direke-reke sih nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Masya Allah, kullu ni'mati faminallah. Seluruh nikmat yang ada pada kalian adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah lain kali kita tambah lagi. Ya, baru 3 yang kita sampaikan, akhlak dasar Islam yang ditinggalkan oleh umat Islam, sehingga muncul kemaksiatan merajalela, muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, muncul LGBT, muncul ya dosa-dosa yang lain, karena kita meninggalkan 5 akhlak dasar ini. Yang baru 3 kita sampaikan, yaitu yang pertama
kurang bahkan hilangnya rasa takut kepada Allah. Yang kedua, menjauhi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Yang ketiga, kurang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 2 hal lagi kita akan tambah nanti insyaallah. Ma'syiral muslimin, jemaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya ada kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian Mada ataupun Mada selalu semangat, naeli. Mada sudah tidak asing lagi Pak Saiful Ustaz Saiful di sini. Karena alhamdulillah sering sudah dianggap keluarga bagi jemaah masjid di sini, alhamdulillah. Terutama Pak Haji Ruslan. Kebetulan hera beliau. Iya tak? Kalaupun ada benarnya, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pegang teguh kebenaran ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.